selamat datang di video kami di mana kami membahas mengenai paten. Sebelum itu, subbab yang akan kami bahas di sini ada 6. Yang pertama mengenai pengertian, dasar hukum dan lingkup paten. Yang kedua, sistem perlindungan paten. Yang ketiga, jangka waktu perlindungan paten. Yang keempat, pengalihan paten dan lisensi paten. Yang kelima, lisensi wajib. Dan yang keenam, penyelesaian sengketa paten. Yang pertama mengenai pengertian, dasar hukum dan lingkup paten, di mana menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk melaksanakannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 dalam Ketentuan Umum pasal 1 angka 13, di mana menegaskan bahwa orang adalah perseorangan atau badan hukum, sehingga dapat ditafsirkan secara meluas bahwa inventor sendiri terdiri dari yang pertama perseorangan, yang kedua beberapa orang perseorangan secara bersama, yang ketiga badan hukum, dan yang keempat beberapa badan hukum secara bersama. Sementara itu, objek dari paten adalah invensi yang dihasilkan oleh inventor. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Mengenai ruang lingkup perlindungan paten di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, meliputi penemuan yang diberikan paten, penemuan yang tidak dapat diberikan paten, subjek paten, hak dan kewajiban, pemegang paten, dan pengecualian terhadap pelaksanaan paten. Mengenai penemuan yang dapat diberikan paten, menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menegaskan bahwa paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif, serta dapat diterapkan ke dalam industri. Yang kedua, invensi mengandung suatu langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Yang ketiga, penilaian bahwa suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan itu diajukan dengan hak prioritas. Baik, yang selanjutnya yaitu sistem perlindungan paten. Perlindungan hukum atas paten diperoleh melalui sistem pendaftaran, yaitu dalam hal ini dianut sistem konstitutif, atau juga yang dikenal dengan sebutan first to file system. Paten diberikan untuk jangka waktu 20 tahun. Terhitung sejak tanggal penerimaan, jangka waktu tersebut tidak dapat diperpanjang. Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu paten dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan elektronik. Melalui pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Paten diatur bahwa paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun. Terhitung sejak tanggal penerimaannya. 2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 7 tidak dapat diperpanjang. 3. Ada tanggal waktu dan berakhirnya jangka waktu paten sederhana dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan elektronik. Berkisaran dengan perlindungan hukum terhadap paten asing sesuai Konvensi Paris yang menurut the principle of the treatment, maka kepada orang asing yang merupakan warga negara asing dari negara anggota Unit Paris diberikan perlakuan yang sama seperti warga negaranya sendiri. Pengalihan hak paten dan lisensi paten adalah hak paten sebagaimana halnya kelompok hak kekayaan intelektual lainnya dapat beralih dan dialihkan baik seluruh maupun sebagian. Karena pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, setiap proses pengalihan hak atas paten harus disertai dokumen asli paten. Berikut hal lain yang berkaitan dengan paten dan pengalihan tersebut harus dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya. Pada prinsipnya, sesuai ketentuan pasal 19 Undang-Undang Paten, pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya. Dalam hal paten produk, membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten. Dalam hal paten, proses menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud huruf A. Berkaitan dengan hak eksklusif tersebut, di atas pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 16. Lisensi wajib adalah lisensi untuk melaksanakan paten yang diberikan berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal atas dasar permohonan dalam pasal 74. Lisensi wajib atau lisensi paksa diatur dalam Paris Convention maupun dalam TRIPS Agreement. Paris Convention menggunakan compulsory licenses untuk lisensi wajib yang mengaturannya tercantum dalam pasal 5A Paris Convention. Sedangkan TRIPS Agreement menggunakan istilah other use without the authorization of the right holder yang diatur dalam pasal 31 TRIPS Agreement.
Berdasarkan ketentuan pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Paten, pihak pemerintah hanya akan memberikan dan mengabulkan permohonan lisensi wajib dari si pemohon dalam hal pemohon dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa pihaknya yang pertama mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan secara penuh, yang kedua mempunyai sendiri fasilitas untuk melaksanakan paten yang bersangkutan dengan secepatnya. Selanjutnya ada keputusan Direktorat Jenderal mengenai pemberian lisensi wajib memuat hal-hal. Yang pertama ada lisensi wajib bersifat non-eksklusif, yang kedua ada alasan pemberian lisensi wajib, yang ketiga ada bukti termasuk keterangan penjelasan sebagai dasar pemberian lisensi wajib, yang keempat ada jangka waktu lisensi wajib, dan yang kelima ada besar imbalan yang harus dibayarkan penerima lisensi wajib kepada pemegang paten dan cara pembayarannya. Penyelesaian sengketa paten diselesaikan melalui jalur pengadilan dan di luar jalur pengadilan, yang dimana dalam hal pemegang paten atau penerima lisensi menderita kerugian akibat paten yang dimilikinya yang digunakan oleh orang lain dengan tanpa hak, maka pihak pemegang paten maupun penerima lisensi yang sah dapat menggugat dan menuntut ganti rugi kepada pelanggaran melalui pengadilan niaga. Sekian penjelasan materi pada kali ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.